Kan kita juga tidak tahu dalam perjalanan seseorang apakah sains itu juga selalu berjalan sesuai dengan harapan. Nah, makanya ketika punya skill apapun itu tetap di maintain, dilatih, karena itu menjadi backupnya begitu. Tekun dan pantang menyerah. Inilah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sosok satu ini. Dia adalah Salim Harama, seorang seniman asal Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang melukis menggunakan kaki. Menjadi korban kecelakaan kereta api saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Salim kecil pun harus merelakan kedua tangannya diamputasi. Kendati hidup tanpa sepasang tangan, dirinya tak lantas berputus asa. Justru dari situlah, pria kelahiran Boyolali 1968 ini mengembangkan bakat melukis menggunakan kaki. Ratusan lukisan menawan pun berhasil tercipta dari goresan-goresan kaki kanannya. Perkenalan Salim Harama dengan dunia seni rupa ternyata berawal dari ketidaksengajaan. Tak pernah terbesit dalam benaknya bahwa ia yang dulunya bercita-cita sebagai pemandu wisata akan menjadi seorang seniman. Keinginannya menjadi pemandu wisata pun mengantarkan Salim ke Selandia Baru pada tahun 1991. Kala itu, Salim yang baru lulus SMA dikirim oleh yayasan yang menaunginya untuk belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Selepas dari Selandia Baru, pria kelahiran 27 Juli ini diajak bekerja oleh yayasan tersebut. Hingga pada 1995, Salim bertemu dengan seorang teman difabel di pameran lukisan yang diadakan yayasannya. Ia pun disarankan belajar melukis oleh temannya tersebut. Namun, saat itu dirinya mengaku belum tertarik. Awalnya saya bekerja di sebuah lembaga. Kemudian ketika suatu saat saya ikut pameran, membawa hasil kerajinan dari lembaga tersebut di Jakarta, ketemu teman gitu, suruh belajar lukis, itu sekitar tahun 95 atau 96. Namun saya belum berminat pada saat itu. Baru tahun berikutnya ditanya lagi, suruh memanfaatkan waktu untuk belajar lukis gitu. Nah, itu baru belajar melukis menggunakan cat air dan kertas gitu. Salim lalu kembali bertemu dengan temannya saat pameran kerajinan di Jakarta tahun 1997. Sama seperti sebelumnya, sang teman menyarankannya untuk melukis. Ajakan itu pun diterima Salim dan mengantarkannya untuk belajar melukis secara otodidak. Salim ingat betul, lukisan pertamanya adalah sebuah pohon Natal. Respons orang-orang sekitarnya pun tak diduga-duga. Bahkan salah seorang dari yayasannya mencetak lukisan itu untuk dijadikan kartu ucapan Natal. Dari situlah, pria berusia 55 tahun ini memutuskan untuk serius di bidang seni lukis. Awalnya ya kita nyoba-nyoba aja dulu, nyoba-nyoba gitu. Tapi itu tak kerjakan di sela-sela waktu libur, karena pada waktu itu saya masih bekerja itu. Nah, baru tahun 2004 saya memutuskan tidak bekerja di lembaga, kemudian saya belajar
ada teman gitu datang ke rumah untuk 1 minggu sekali nggak salah itu ngajari itu selama kurang lebih berapa itu hampir 3 bulanan. Nah, setelah itu saya belajar banyak sendiri gitu. Kendati begitu, diakui Salim, melukis dengan kaki bukanlah hal yang mudah. Ia pun semakin giat berlatih, mulai dari kelenturan kaki, membuat garis, hingga sketsa. Ya, selain memajang karya, saya juga sebetulnya belajar melihat lukisan teman-teman yang lain gitu, peserta yang lain gitu. Bahkan saya diajari gimana cara memix warna, bagaimana mendusel dan sebagainya gitu. Nah, baru tahun 2014 atau 2013 baru belajar ke anatomi, karena awalnya dari teman-teman yang sering saya tanya ketika ikut pameran atau ketemu itu, yang penting senang dulu, jadi lupakan mengenai anatomi, tapi jadi mereka memberikan lukisan saya itu namanya dekoratif gitu, jadi yang penting jadi dulu gitu. Nah, baru tahun itu belajar anatomi mengenai wajah, mengenai berupaya untuk ini loh jauh dekat, perspektifnya seperti apa, kemudian shadow gelap terangnya gimana gitu. Semakin mantap di jalur seni lukis, Salim memperluas capaiannya dengan bergabung ke Association of Mud and Food Painting (AMFPA). AMFPA merupakan asosiasi pelukis menggunakan mulut dan kaki yang berpusat di Swiss. Untuk menjadi anggota asosiasi ini tidaklah gampang. Salim harus melukis belasan karya untuk dikirimkan. Saat berhasil bergabung, dirinya harus konsisten mengirim 15 lukisan dalam 3 tahun untuk penilaian. Tahun 98, 9 berapa, saya nggak ingat tuh kan, dari teman tadi tuh ternyata di dunia ini ada namanya kelompok atau organisasi yang melukis dengan menggunakan mulut dan kaki gitu. Tapi tuntutannya adalah we sell quality, not pity, jadi not quantity yang harus dikirim, tapi quality, sehingga kami dibebani ya istilahnya, itu setiap tahun minimal 5 dan setiap 3 tahun itu dilakukan sebuah penilaian atau penjurian gitu. Nah, itu setelah itu ya ternyata ada yang menampung istilahnya, ada yang menampung memproduksi untuk dijual. Nah, itu menambah semangat gitu. Tapi sana tuh tapi yang paling banyak memang kita harus mengeksplor diri gitu. Menurut Salim, asosiasi tersebut berperan penting bagi seni lukis yang dijalaninya, sebab menjadi pendorong untuk terus aktif berkarya. Hingga kini, sudah ada 7 lukisan Salim yang lolos seleksi untuk dimasterkan. Mereka punya 2 kali penilaian setiap bulan Juni dan bulan Oktober. Untuk bulan Juni itu untuk tahun berikutnya, pokoknya N-1. Jadi ketika kami harus ngirim, maka ketika diseleksi bulan tahun ini, maka kartunya akan terbit di tahun berikutnya gitu. Nah, dan dari juri itu membuat master. Nah, master itu didistribusikan ke kalau nggak salah ada 45 negara yang akan memproduksi dan menjual gitu. Jadi masternya dikirimkan. Nah, makanya tadi N-1 istilahnya itu. Sementara itu, menurutnya di Indonesia hanya ada 8 orang yang bergabung dalam AMFPA
termasuk dirinya sendiri. Kalau di Indonesia kurang lebih ada 8. 8 itu termasuk Pak Salim? Iya, 8. Kalau seluruhnya hampir 1.500 orang. Kalau pusatnya di mana? Kecil sebenarnya, tapi negaranya makmur itu namanya. Itu namanya pecahan dari Switzerland, namanya Liechtenstein. Iya, jadi pusatnya di sana. Nah, tapi anggotanya hampir semua negara. Sejak aktif tergabung dalam asosiasi ini, Salim semakin sering mengeksplor kemampuan lukisnya hingga mengikuti banyak pameran. Ia pun sedikit bercerita mengenai salah satu lukisan yang sedang dikerjakannya saat ini. Tapi kalau kita tertarik itu kan mesti ditambahi apa lagi. Contohnya hari ini nyoba untuk sunset, kapal penangkap ikan pulang nih, baru ketemu backgroundnya saja nih, belum ketemu nanti gambar orang-orangnya di sebelah mana misalnya. Nah itu kan kalau kita awalnya ini kemarin ya mau apa gitu. Nah, jadi selain menyiapkan untuk dikirim, juga kadang-kadang kan diajak pameran, kadang-kadang karena itu untuk nambahan ya katanya sekarang kerennya itu portofolio, jadi ya kita ikuti pameran supaya dilihat orang progresnya seperti apa, itu menjadi tambahan nilai sendiri gitu. Di sela-sela obrolan dengan Brilio.net, Salim turut menyampaikan pesan dan harapan untuk seniman lainnya, khususnya teman-teman difabel di Indonesia. Ia menyebut setiap individu pasti memiliki keterampilan masing-masing. Keterampilan itulah yang wajib dilatih guna menjadi bekal bertahan hidup. Sebetulnya kalau khususnya yang di dunia kreatif atau dunia seni kan kita sudah ada payung hukum, sehingga bahwa kita punya value kita sudah di value kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kreativitas itu terus. Kalaupun punya kelebihan di ilmu sains, tetapi ilmu keterampilan tetap harus dipelajari, karena itu untuk backup lah, untuk second ekonomi gitu. Dan kita juga tidak tahu dalam perjalanan seseorang apakah sains itu juga selalu berjalan sesuai dengan harapan. Nah, makanya ketika punya skill apapun itu tetap di-maintain, dilatih, karena itu menjadi backupnya gitu. Menutup perbincangan dengan Brilio.net, Salim mengaku puas dengan apa yang telah dicapainya sebagai seniman lukis. Baginya, melukis tak sekadar menggambar pada kanvas, melainkan panggilan hati. Lewat melukis jugalah ayah dua anak ini mampu membiayai keluarga tercinta. Salim pun yakin untuk terus berkarya melalui goresan kuas dengan menggunakan kakinya.